Kalau kita sama-sama mengusap muka tapi tidak ada niat, ikut jenenge raup, ya, cuci muka. Ya. Tapi kalau kita mengusap muka kita, tapi kita niati ya untuk menghilangkan hadas kecil ya, perdukaan Allah, maka inilah yang namanya ibadah wudhu. Faslun utawi kila fasal furudul wudhu'i, utawi piro-piro fardune wudhu. Dalam madhab Syafi'i ini kitab-kitab pendek seperti ini memang diajarkan di awal ya, supaya apa? Semua santri, semua kita kaum muslimin yang baru belajar Islam itu paham ya, sejak awal ya. Dan ini yang dikarang oleh para ulama ya, termasuk dalam kitab Safinahatun Najah ini adalah kumpulan dari berbagai macam sumber ya, termasuk dari Al-Quran, hadis ya, diolah dikumpulkan satu menjadi pembahasan khusus tentang fikih. Furudul wudhu utawi fardune wudhu iku sitatul ono 6. Al awalu utawi kang dihintang itu mestinya yang pertama. Al awal utawi kang pertama iku an-niyatun niat. Jadi saudaraku sekalian, sebelum kita wudhu kita niat ya. Nah, adapun niat itu adalah di dalam hati ya. Ketika ada orang wudhu, baru kemudian dia itu mengungkapkan lafal niatnya, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala, itu sebenarnya hanya untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan mau wudhu ya. Tapi itu bukan niatnya wudhu ya. Niatnya wudhu ketika kemudian air pertama mengenai muka kita. Nah, di situ dalam hati kemudian saya niat wudhu ya untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ini untuk membedakan kenapa wudhu itu ibadah ya. Kalau kita sama-sama mengusap muka tapi tidak ada niat, ikut jenenge raup ya, cuci muka ya. Tapi kalau kita mengusap muka kita tapi kita niati ya untuk menghilangkan hadas kecil ya, perdukaan Allah, maka inilah yang namanya ibadah wudhu. Jadi wudhu ini satu kesatuan dengan sholat ya. Ketika wudhunya tidak benar, tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah ya. Malayatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Jadi sesuatu yang tidak sempurna ya dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu ini menjadi wajib juga untuk dilakukan. Sholat itu tidak sempurna dengan wudhu, maka wudhu pun menjadi sesuatu yang wajib dan dijaga bagaimana wudhunya bisa sempurna ya. Jadi ada kaidah fikih seperti itu ya. Kemudian saudaraku sekalian rahimakumullah ya, fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama tadi niat. Sholat juga perlu niat ya. Wudhu juga perlu niat. Mandi besar pun juga perlu niat. Kenapa? Niat ini penting ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal kita sangat tergantung daripada niatnya. Ketika niat kita karena Allah dan Rasulullah, insya Allah itu akan mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulullah. Kemudian asan yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Saudara sekalian, membasuh wajah ini termasuk fardunya wudhu. Mana yang dikatakan wajah? Wajah itu secara atas ini adalah tempat tumbuhnya rambut yang pertama ya. Yang samping sini adalah bagaimana ini posisi daripada telinga, anting-anting telinga. Kiri juga demikian. Paling bawah adalah di jambut kita ini. Maka ini dikatakan wajah. Maka semuanya harus dibasuh. Jangan sampai kemudian kita wudhu aja terus kemudian tidak terbasuh, maka wudhunya tidak sah ya. Kita wudhu di sini seolah-olah sudah membasuhkan air ke muka, tapi sebelah sini tidak basuh. Oleh karena itu harus sempurna semua ya. Harus dibasuh semuanya 3 kali ya. Jadi semuanya kena ya, ujung daripada rambut kita, telinga kanan kiri sampai kemudian ke dagu kita semuanya kena. Itu namanya wajah ya. Kemudian saudara sekalian Allah berkaitan dengan wudhu ini, maka wudhu yang sempurna itu akan sangat bermanfaat. Karena di dalam wudhu itu ada beberapa gerakan-gerakan yang ternyata itu bisa menghilangkan berbagai macam gejala-gejala penyakit ya. Gejala-gejala penyakit itu khusus dalam wudhu saja. Termasuk bagaimana kalau kita itu wudhu dengan sempurna, seperti halnya yang dilakukan oleh Bilal. Kan pernah Rasulullah itu kemudian mengatakan pada Bilal, wahai Bilal, kamu masih hidup tapi aku mendengar bagaimana bagaimana selopmu atau sandalmu sudah terdengar di surga.
Apa yang menjadikan seperti itu? Kemudian beliau menyampaikan bahwa beliau senantiasa orang yang dawamul wudu, yang menjaga wudu, ya. Batal wudu. Itu bilang ya. Kemudian dari kesenayan yang kedua, ya. Asani gosul wajih, ya, membasuh wajah tadi. Yang ketiga asalis gosul yadain, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Asalisu utawi kang kaping telu gosul yadaini iku masui tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Jadi ketika kita membasuh tangan maka kemudian harus sampai dengan siku, ya. Jangan sampai membasuh tangan karena ini ada bajunya, ya. Kemudian bajunya ini ada beniknya, atau bajunya itu memang kecil karena di ujung kan tangannya kecil, ya. Tapi kemudian ketika mau wudhu itu nggak bisa sampai di sini saja. Ini nggak sah untuk wudhunya, ya. Harus sampai dengan mirfaqo ini, kedua siku. Oleh karena itu ketika katakan hati, ya, kemudian dia wudhu ini tangannya nggak bisa pakainya nggak bisa ditarik ke atas, ini dilepas dulu, ya. Hanya dilepas dulu, kemudian wudhu dengan sempurna sampai siku. Laki-laki pun demikian, ya. Jangan sampai tidak tersentuh dengan air, ya. Bahkan Rasulullah mengancam wailul aqabi minan nar, hati-hati, celaka, ya, bagi orang yang kemudian ada basuhan anggota tubuh yang tidak terbasuh dengan air wudhu. Di sini beliau maknakan al-aqab itu apa? Tungkak, ya. Tungkak ketika wudhu kemudian tidak terbasuh air, hati-hati, ya, dari api neraka, gitu. Kemudian yang keempat ar-rabi'u utawi kang kaping papat mashu syai'in minar ra'si, ngusap suwiji-wiji saking sirah. Dalam madzhab Syafi'i memang dimaknai ini membasuh sebagian daripada kepala. Maksudnya kalau kita ini rambut, ya, rambut tapi kepala itu berarti yang bawah, ya. Makanya kemudian madzhab Syafi'i itu sebagian memperbolehkan ketika membasuh ini cuma di sini saja. Itu bagi sebagian ulama madzhab Syafi'i itu sudah sah, ya. Tapi sempurnanya kita bagaimana Rasulullah juga memerintahkan kita untuk membasuh semuanya belakang. Karena ketika kita membasuh dengan sempurna, maka beliau sampaikannya, barang siapa yang wudhu dengan sempurna, nanti kemudian anggota tubuhnya yang bersinar bercahaya nanti di akhir akan semakin panjang, ya. Jadi ketika kita membasuh cuma sampai nanti mata kaki saja, kemudian dibasuh sampai kita basuh sampai lutut misalnya, maka kemudian akan bersinar lebih banyak. Semakin sempurna wudhu kita, itu akan semakin mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Ta'ala, terutama nanti di akhirat, ya. Jadi membasuh ghuslu, ya, membasuh sebagian masku minarosi, ya. Ar-rabi masku syai'in minarosi. Al-khamisu tawi kang kaping 5 ghuslu rijlaini masui sikil loro ma'al ka'baini sertane kemiren karuni. Jadi yang kelima ini membasuh, ya, kaki kita sampai dengan mata kaki. Ka'bah ini tuh, ya. Tapi kalau dibasuh di atas mata kaki boleh, afdal, ya, boleh, bagus, ya. Kemudian yang keenam as-sadisu at-tartib, ya. Yang keenam itu adalah tertib urut, tidak boleh bolak-balik, ya. Jadi tertib itu urut. Ya mulai apa? Ya mulai kita membasuh wajah. Niat dulu, ya. Pada niat membasuh. Ini yang waktu, ya, ada 6. Membasuh wajah, ya. Kemudian membasuh kedua tangan, kemudian membasuh sebagian kepala, ya. Kemudian membasuh kaki, ya. Kemudian urut, ya. Adapun kalau membasuh telinga, ya, termasuk salah satu daripada sunnahnya wudhu, ya. Kalau ditambah dengan sunnahnya wudhu bagaimana? Mulai dari yang pertama urut, membasuh tangan dulu, ya. Tangan dibasuh, ya. Kemudian apa? Berkumur, ya. Berkumur, ya. Kemudian apa? Istinsak, jadi masukkan air ke dalam hidung, ya. Ini faedahnya luar biasa. Termasuk kalau kita subuh itu masih ngantuk, ya. Itu kemudian kalau kita masih ngantuk itu disuruh untuk mengambil air dan kemudian masukkan ke dalam diserot, ya, ke dalam hidung. Kenapa? Setan-setan itu bermalam di hidung kita. Insya Allah kalau kita pagi itu begitu, sudah kabur semua setan dan kita tidak akan ngantuk. Terus kemudian apa? Membasuh muka. Jadi kalau mulai diurut sunnahnya tadi, membasuh tangan, kemudian kita berkumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung, ya, membasuh muka, ya, kemudian basuh tangan sampai siku, ya, kemudian basuh kepala, terus kemudian telinga, ya, telinga ini saudara sekalian tempatnya syaraf, ya. Oleh ketika kemudian
sebagian ahli kesehatan itu ketika ini kita rutin ya, kita pegang ya, kemudian kita pijat-pijat ini, insya Allah kan berefek pada semua saraf-saraf kita. Maka dalam wudhu itu ada beberapa yang luar biasa ya, luar biasa. Basuhan-basuhan itu ternyata bermanfaat untuk kesehatan ya. Baru kemudian terakhir membasuh kaki ya. Kemudian setelah itu semua dilakukan dengan urut, dan kemudian terakhir ditutup dengan berdoa. Ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan fardunya wudhu.